Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irayana dengan NIM 23059050463, Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Perkawinan. Dosen pengampu Bapak Muharir SHMH. Baik, di sini saya akan membahas suatu peristiwa yang berjudul Pernikahan Ricu Keluarga Pengantin Pria Ngamuk karena calon istri ngaku gadis padahal sudah menikah 3 kali. Sebuah peristiwa yang terjadi di Lombok Tengah atau Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Adapun pengantin perempuan bernama Nurdiana berasal dari Dusun Sangkor, Desa Bakan, Kecamatan Jana Pria, Lombok Tengah. Sementara pengantin laki-laki bernama Rodi Handika berasal dari Dusun Batu Samba, Desa Mantong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur. Yang dimana pengantin laki-laki atau Rodi telah memberikan mahar dan uang kepada pengantin wanita atau Nurdiana sebesar 220 gram emas dan 60 juta uang tunai. Baik, berikut analisis hukum kasus pernikahan ricu karena calon istri mengaku gadis padahal sudah menikah 3 kali berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, disusun secara sistematis sesuai mekanisme analisis kasus. Baik, kronologi singkat kasus, calon pengantin perempuan menyatakan dirinya gadis atau perawan, namun kemudian terungkap bahwa ia sudah menikah dan bercerai 3 kali atau menjanda 3 kali. Akibatnya, terjadi pertengkaran antar keluarga menjelang atau saat prosesi pernikahan. Adapun isu hukum utama, pertama, apakah status janda yang disembunyikan merupakan pelanggaran hukum? Kedua, apakah pernikahan bisa dibatalkan? Ketiga, apakah terdapat unsur penipuan dalam perkawinan? Dasar hukum yang relevan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau JO, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 22, perkawinan dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun pasal 27 ayat 2, seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi salah sangka mengenai diri pasangan. Pembahasan lebih lanjut, artinya kebohongan mengenai status perawan atau janda bisa dikategorikan sebagai salah sangka tentang diri pasangan. Adapun berdasar Kompilasi Hukum Islam atau KHI, pasal 72 KHI, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan terjadi karena adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri calon suami atau istri. Pasal 75 KHI yang berbunyi permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan agama. Dalam kompilasi hukum Islam, menyembunyikan status janda termasuk bentuk grahar atau ketidakjelasan dan tadlis atau penipuan. Mekanisme analisis kasus atau langkah-langkah hukum. Langkah pertama yaitu identifikasi fakta hukum. Calon istri menyatakan gadis. Kedua, faktanya sudah menikah 3 kali. Ketiga, terjadi pertengkaran sebelum atau bersamaan akad atau resepsi. Langkah kedua yaitu kualifikasi perbuatan. Perbuatan calon istri dapat dikualifikasikan sebagai: pertama, penipuan identitas dalam perkawinan. Kedua, salah sangka yang esensial atau error in persona. Langkah ketiga yaitu analisis sah atau tidaknya akad nikah. Ada 2 kemungkinan. Pertama, jika akad nikah belum berlangsung, pernikahan dapat dibatalkan secara sosial saja atau tidak jadi nikah, tidak perlu putusan pengadilan. Kedua, jika akad nikah sudah terjadi, perkawinan tetap sah secara agama dan negara sampai ada putusan pembatalan. Selanjutnya, keluarga pria dapat mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan agama. Langkah keempat, prosedur hukum. Jika sudah menikah, suami atau keluarga mengajukan permohonan pembatalan nikah. Kedua, diajukan ke pengadilan agama. Ketiga, harus dibuktikan, yaitu akta cerai sebelumnya, bukti kebohongan, adapun saksi, pesan, dan lain-lainnya. 4. Hakim menilai apakah kebohongan tersebut substansial atau merugikan. Selanjutnya yaitu analisis sosio-yuridis. Kasus ini menunjukkan pelanggaran asas kejujuran atau itikat baik dalam perkawinan. Konflik antar keluarga dapat dikategorikan sebagai akibat hukum perdata, namun kericuhan bisa masuk ranah pidana jika ada kekerasan fisik.
Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, kebohongan tentang status janda termasuk penipuan atau salah sangka hukum. Kedua, suami berhak mengajukan pembatalan perkawinan. Ketiga, jika belum akad, perkawinan bisa langsung dibatalkan. Keempat, jika sudah akad, harus lewat pengadilan agama. Kesimpulannya yaitu dalam kasus calon pengantin perempuan yang mengaku gadis padahal telah menikah dan bercerai 3 kali, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI, kondisi ini memberi hak kepada pihak laki-laki untuk membatalkan perkawinan. Dan apabila akad nikah belum berlangsung, pernikahan dapat dibatalkan tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun, apabila akad nikah sudah terjadi, maka perkawinan tetap dianggap sah menurut agama dan negara. Maka, harus adanya putusan pembatalan dari pengadilan agama. Dengan demikian, secara hukum perbuatan menyembunyikan status perkawinan dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan karena melanggar asas kejujuran dan membentuk rumah tangga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.